di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan bagan perusahaan. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama itu ada jabatan CEO. Bertugas untuk 1. Menyusun strategi dan divisi, menjalin hubungan dan kemitraan strategis, mengevaluasi setiap kinerja manajer, menyetujui kebijakan yang dibuat manajer, menentukan metode dan standar kinerja perusahaan, dan yang terakhir menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Yang kedua, jabatan General Manager. Bertugas membantu direktur dalam membuat kebijakan dan perencanaan kinerja perusahaan. Yang kedua, mewakili direktur dalam membuat perjanjian dengan perusahaan jika direktur berhalangan hadir. Yang ketiga, jabatan manajer HRM. Bertugas untuk bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan, mengadakan pembukaan lowongan kerja, melakukan interview, memilih dan mengumumkan hasil rekrutmen sampai penempatan posisi kerja. Berikutnya yaitu bertanggung jawab dalam menjaga kualitas kinerja karyawan, meningkatkan motivasi kerja, dan mencetak karyawan yang terpilih. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja karyawan untuk menghasilkan data penilaian karyawan sebagai bahan evaluasi kerja. Yang berikutnya, bertanggung jawab dalam merekomendasikan kenaikan jabatan atau gaji atas evaluasi kinerja karyawan. Yang berikutnya, pemutusan hubungan kerja. Baik, yang keempat itu ada jabatan sebagai manajer marketing. Bertugas untuk merencanakan dan mengontrol dan mengkoordinir proses perjualan dan pemasaran untuk mencapai target penjualan sesuai dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. Yang kelima itu ada manajer operasional, di mana bertugas untuk mendukung seluruh kegiatan operasional dengan melakukan proses penggandaan seluruh peralatan kebutuhan kerja. Yang kedua, melakukan analisa kebutuhan anggaran atas penggandaan dan memelihara seluruh fasilitas dan sarana penunjang aktivitas perusahaan. Yang ketiga, membina hubungan dengan vendor atau supplier barang dan jasa fasilitas atau prasarana kantor. Yang terakhir, menjalankan dan mengembangkan prosedur atau sistem kerja atas penggandaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja. Baik, yang terakhir itu adalah jabatan manajer finance. Bertugas untuk memonitor dan mengumpulkan data dan menganalisa posisi kas perusahaan. Yang kedua, memastikan kelancaran hubungan dengan pihak perbankan. Yang ketiga, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat, mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan pembayaran kewajiban pihak pajak perusahaan. Yang terakhir, mengontrol penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana secara efektif. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai bagian perusahaan, jabatan dan tugas-tugasnya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.